Halo semuanya, selamat datang di Doppelganger Channel. Hai. Jadi hari ini tuh gue bakal ngebahas soal cosplay ya. Udah pada tahu cosplay belum? Udah tahu dong ya. Nani. Ya, di Indonesia tuh sebenarnya udah rame banget cosplay dari Sabang sampai Merauke itu ya udah pasti ada lah cosplayer itu ya. Mau dari yang udah lama cosplay maupun yang masih baru mau cosplay. Nah sebenarnya kalau orang taunya cosplay itu tuh kan orang yang pakai kostum, orang yang menirukan suatu karakter terus pakai kostum ya, entah itu karakternya dari komik, entah dari anime. Ya, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya cosplay itu ada dua ya. Satu itu cosplay yang biasa kalian lihat di event-event. Nah satunya lagi tuh cosplayer yang hanya kalian lihat mereka ada di atas panggung ya. Bukan cosplayer terkenal, tapi ini cosplayer yang lebih mengedepankan lomba-lomba perform skit gitu. Jadi, mereka termasuk cosplayer yang mempersiapkan segalanya tuh lebih lah gitu dibandingkan yang satu lagi gitu kan. Kalau yang satu lagi mungkin persiapannya kostum aja, tapi kalau yang satu lagi ini nih ada banyak step-stepan lainnya ya. Jadi ada dua. Dan karena itu konten hari ini bakal berfokus pada nih yang kedua ini nih, cosplay performer. Judul konten kita kali ini adalah 6 cara menjadi seorang cosplayer performer. Yang pertama, seorang cosplayer dan terutama dia juga seorang performer ya, itu harus paham dengan yang namanya musik. Kenapa ya? Seorang cosplayer performer itu harus ngerti musik. Karena sebenarnya kalau kita bahas musik di cosplay performance ya, itu penting gitu untuk mereka tahu. Karena si cosplayer sendiri harus ngerti BGM, background musik. Kan harus ngerti soal tempo dari musik yang dipakai ya. Terus harus ngerti bagaimana musik ini bisa mempengaruhi emosi dari performance mereka di panggung ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai musik, boleh nggak? Ya boleh aja gitu, boleh gitu. Tapi kurang. Lebih bagus itu kalau ada BGM. Jadi kan kalau lagi fighting ya, cosplay fighting, kita nggak mungkin nggak pakai lagu-lagu yang romance atau lagu yang cheerful ya. Kita nggak mungkin gitu kan, pasti pakai lagunya yang dang gitu kan. Itu harus diperhatikan. Seorang cosplayer performance harus memperhatikan hal tersebut. Yang kedua, seorang cosplayer performance itu harus ngerti minimal basic atau pengetahuan dasar soal teater, ngerti soal dasar acting, ngerti soal koreografi, ngerti soal blocking ya. Ini 3 poin penting yang harus tahu gitu loh. Kalau kalian nggak ngerti acting, kalian juga nggak bakal bisa bawain karakter itu kan. Nggak mungkin kalian bawain karakter misal kalian acting sebagai Son Goku, tapi pembawaan kalian adalah pembawaan dari Pinky Momo, nggak mungkin kan. Jadi karakter yang kalian bawain itu tuh Dragon Ball, Son Goku atau Vegeta misalkan gitu kan, atau Vegeta gitu. Terus karakter yang lu bawain Pinky Momo, kagak nyambung gitu ya. Koreografi juga harus ngerti ya, jangan asal-asalan ya. Misalnya misalkan main pedang yang benar tuh gitu kan, tapi nggak mungkin. Jadi koreografi harus kalian pelajari ya. Lalu blocking juga
Itu termasuk dasar yang penting juga ya. Kalian harus ngerti penempatan kalian di panggung, jangan hanya di satu titik, jangan hanya misalnya ini misalnya kotakan panggung, kalian cuma di sini aja, kalian nggak ke tengah atau nggak ke sini gitu ya. Jadi cuma satu titik, kalian mainnya di belakang aja, nggak ke depan gitu, nggak main di center, kalian mainnya di belakang aja gitu. Nah itu harus diperhatiin, blocking kayak gitu tuh ya. Perimeter kalian di panggung itu harus kalian harus ngerti, minimal harus ngerti. Yang ketiga, konsep performance. Yep. Konsep performance itu penting banget. Tanpa adanya konsep, maka perform kalian mentah. Dan dijamin kalau ada perlombaan yang berhubungan dengan konsep performance, itu tuh udah pasti menang. Percaya. Tapi plot itu penting. Terus persiapan props ini yang akan dipakai sebagai entah sebagai hanya penghias panggung atau memang ntar ada fungsinya sebagai properti yang bakal jadi efek, itu juga boleh. Kalau nyari karakter itu terakhir ya, jadi kalian cari tahu dulu yang dua ini nih, plot sama efek yang mau kalian munculkan di perform kalian itu apa ya. Kalau untuk masalah karakternya apa, kostumnya bagaimana, itu belakang-belakangan. Itu setelah kalian ngerti semua gitu tentang konsep kalian, baru kalian mencari karakter ya. Nomor 4, kalian harus mengerti atau paham atau kenal dengan kostum kalian sendiri. Rata-rata sih yang baru-baru nih ya, rata-rata yang baru-baru itu rata-rata tidak mengenal kostum mereka sendiri. Wah, ya kalau beli sendiri pasti kenal sama kostumnya lah minimal, walaupun dia nggak ngerti cara bikinnya, tapi setidaknya dia kenal pasti kan, dia udah coba duluan apa segala macam. Nah tapi kalau misal yang sekarang kan lagi rame penyewaan kostum, walaupun sebenarnya gue nggak rekomendasiin ya kalian nyewa kostum untuk lomba perform ya, karena ngeri kostum yang kalian sewakan ini rusak ya. Karena kalian harus ngerti movement kostum, jadi maksimum movement kostum kalian seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian biasanya bisa gerak seperti ini, kalau pakai kostum misalnya hanya berhenti sampai sini ya. Kalau digerakin baru kalian bisa copot. Ini biasanya yang armor nih, tapi kalau kain misalkan sama, kalau biasa kalian pakai kaos bisa gerak seperti ini, tapi kalau pakai kostum kalian mau yang kain juga mungkin bisa robek di sini. Itu kenapa makanya kostum itu terakhir ya, setelah dapat karakter baru bikin kostum kalau dalam cosplay performance. Kenapa? Karena kalian udah dapat koreografinya kalian ya. Kalau kalian udah dapat koreografinya kalian, tinggal menyesuaikan dengan kostum kalian batas geraknya seperti apa ya. Nah kan kalau kita lihat sekarang nih, dulu cuma 2 kan kostum itu tuh, kostum pesen atau kostum bikinan sendiri. Sekarang nambah 1 lagi ya kan, kostum sewa. Ini nggak ada yang salah, tiga-tiganya ini nggak ada yang salah. Cuma kalau untuk kalian cosplay performance ya, apalagi kalau kalian turun ke tingkat lomba yang jatuhnya kelasnya nasional atau internasional, ini poin lebih kalau bisa bikin sendiri ya. Pesan nggak apa-apa, tapi hanya ada beberapa part. Tapi kalau misalnya kalian dia ada di lomba-lomba biasa ya, usahakan 2 ini. Kalau nggak pesen tapi tetap kostumnya kostum kalian sendiri ya, kalian cuma mesen ke maker tapi tetap kostum kalian sendiri, atau bikin sendiri. Nyewa nggak boleh bang? Boleh, tapi resikonya kalau misalnya kostum si orang itu robek, bahaya bos. Kasian kaliannya harus ngeganti kostum orang yang harusnya kostum kalian itu bisa kalian pesan ke maker atau kalian belajar bikin kostum sendiri. Kasian. Ini gue bukan menjatuhkan para penyewa kostum ya, tapi untuk mereka yang mau lomba, gue akan nyaranin ke 2 ini ya. Kalau nyewa
ya silakan gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada kerusakan, sayang aja gitu kalian harus ngeganti kostum orang gitu kan. Jadi lebih bagus kalian itu mesen atau belajar bikin sendiri, karena kalian tahu bahan kostum yang kalian pakai, kalian tahu durability kostum kalian tahu celah-celah yang hanya orang yang punya kostum pribadi itu tuh yang tahu gitu loh. Oh, kostumnya tuh harus begini baru bisa begini. Nah, ada gitu loh. Ya, terutama di kostum armor tuh ada yang seperti itu. Oh, ini harus begini kostumnya baru bisa begini. Ada. Lalu yang kelima adalah, ini sebenarnya opsional sih ya. Kalian kalau mau perform pakai dan nggak pakai ini sih terserah ya. Kalau buat yang baru perform mungkin ini nggak butuh-butuh banget. Tapi kalau kalian misalkan mau munculin, ini lebih bagus ya. Nah, props panggung itu kan ada dua. Satu yang fungsional, satu lagi yang non fungsional. Non fungsional fungsinya apa? Kalian tahu? Penghias. Ini biasanya buat nutupin properti kecil kurang efeknya. Kalau efeknya kurang, performnya juga jadi kurang semuanya kan. Misalkan ada properti, misalnya kalian bikin efek-efek tembak-tembakan kayak kalau Dragon Ball ada yang gitu, yang kecil tuh beamnya. Nah, itu kan kalian nggak mungkin naruh gitu aja kan di atas panggung gitu tanpa ditutupin. Orang udah tahu duluan, jadinya impact gitu loh. Orang jadinya oh itu yang tadi diambil di situ gitu. Jadi nah, properti fungsional ini sama ya. Jadi bukan hanya dia fungsional, misalnya kalian bikin prototipenya, misalnya kalian bikin tiangnya bisa kebelah begini nih. Nih misalnya tiangnya ini tiang nih satu utuh ya, lalu kalian bikin nanti dia kebelah bisa begini. Nah, nggak mungkin mentahannya misalnya seperti ini, nggak mungkin yang kalian mentahannya seperti ini gitu kan. Kalian bikin nggak mungkin mentahannya seperti ini, pasti kalian tutupin. Misalnya ini dibikin bentuk kayak tiang asli gitu kan, entah tiang besi, entah tiang apa pertengahan apa segala macam, kalian pasti bikin itu. Nah, tapi di dalamnya fungsional, ada fungsinya ya, bisa belah misalnya gitu. Nah, ini efek kalian bisa bikin seperti ini tuh dari mana idenya? Itu dari konsep. Makanya tadi kenapa di konsep ada dibilang kalian selain mikirin plot, kalian harus mikirin efek yang mau kalian tampilkan. Kalau efek yang mau kalian tampilkan udah muncul, kalian tinggal bikin propsnya, kalian tinggal cari ide ini ya. Idenya dapat dari mana? Banyak-banyak nonton tutorial ya, jangan nonton orang hedon mulu ya, tonton tutorial. Yang terakhir nomor 6. Nah, yang ke-6 ini nih, ini sebenarnya gimana ya aku bilangnya ya, penting tapi minimal kalian harus punya lah ya. Ini berhubungkan dengan psikologi seorang performer, apalagi yang turun lomba ya. Kayak gua juga, ini gua dulu paling susah punya mental ini gitu loh. Pada tahu? Kalian harus punya mental kalah. Loh, mental kalah? Bukannya kita lomba itu untuk menang, Bang? Yes, kita lomba untuk menang. Kita belajar bikin BGM. Ya, kita belajar musiknya. Kita belajar tentang dasar-dasar teater. Kita belajar bikin kostum sendiri atau minimal mengenal kostum kita sendiri. Terus kita belajar cara bikin konsep perform. Terus kita belajar cara membuat prop yang fungsional, terus gimana caranya. Itu salah satu bentuk usaha kita kan. Itu salah satu bentuk cara kita untuk menang di lomba itu. Ya, siapa yang nggak mau menang sih di lomba? Pasti semua mau menang. Yang turun lomba itu pasti mau menang gitu kan. Mau lomba apa aja lah, kita nggak usah bahas cosplay, kita mau bahas lomba apa aja tuh pasti pada pengen menang gitu. Tapi rata-rata yang ikut lomba mental menang pada siap ya. Mereka membuat diri mereka tuh siap untuk menang dengan yang tadi kita jabarin cara-caranya ya kan. Itu kan cara untuk menang, untuk mempersiapkan mental kalian untuk menang gitu loh. Tapi kalian juga harus punya mental kalah.
Kalau kalian nggak punya mental kalah, ya kalian kalah pasti jadi drama ya. Dan itu udah nggak hal asing lagi di dunia cosplay Indonesia. Turun lomba nggak menang, besoknya jadi drama. Oh si ini temannya ini, oh si ini temannya juri, oh ini si ini temannya ini, oh si ini tuh menang begini. Itu kalau nggak punya mental kalah. Padahal memang performnya dia udah bagus, hanya saja si pemenang performnya lebih bagus lagi daripada dia. Dan juri suka. Ya, karena keputusan juri itu mutlak. Jujur aja. Nggak bisa kalian bantah. Oke, segitu dulu aja ya. Kalau misalkan ada yang kalian bingung, ada yang kalian ingin tanyakan, bisa langsung DM gue di Instagram gue. Mana nih Instagram gue? Oh, ini dia. Ya, bisa DM di Instagram gue. Atau buat kalian yang ingin belajar perform tapi bingung, kak belum bisa bikin kostum, pengen mesen di mana ya? Untuk armor sih aku ada linknya ya. Nih. Kalian kalau mau pesan kostum, aku rekomendasikan di situ. Ya, untuk perform nyaman, pasti. Kualitas aku berani jamin. Durability aku berani jamin. Ya. Oke, thank you udah nonton video gue sampai terakhir. Jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe. Ya. Insya Allah gue bakal upload lagi dengan konten yang baru lagi. Ya, jadi tetap ikutin terus Doppelganger channel ya, dan